Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Birbam. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar murai batu yang kita pelihara bisa selalu stabil di jalur juara. Untuk itu, ikuti konten ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Yang pertama, tentu adanya murai batu yang bagus. Artinya dari sisi katurangan, kemudian volume dan gaya sangat baik sekali. Yang kedua, perawatan. Punya murai batu yang bagus ya, tentunya harus dirawat dengan tepat. Tepat di sini artinya antara birahi, emosi dan stamina betul-betul seimbang. Tidak ada nantinya yang menjeruji, kemudian ke dasar sangkar ataupun ngetem. Untuk mencapai hal ini ya, seorang perawat murai harus benar-benar paham dengan karakter daripada murai batu. Karena dari sinilah perawatan tersebut dimulai. Di mana penentuan jumlah ekstra puding yang diberikan atau jangkrik ditentukan oleh karakter murai itu sendiri. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah masalah mandi. Di sini kita harus benar-benar tahu apa keinginan daripada murai yang dirawat. Kalau dia ingin mandinya tiap hari ya harus kita mandikan tiap hari. Artinya kita benar-benar harus mengetahui keinginan burung. Karena apa? Mandi ini adalah salah satu unsur yang sangat penting. Contohnya kalau murai tersebut harus mandi di H-1 ya, kemudian terjadi kelalaian di dalam merawat yang berakibat murai tidak mandi di hari H-1 ya, ini tentu saja akan mengakibatkan murai tersebut tidak bekerja dengan baik di saat lomba. Jadi, masalah mandi ini sangat berpengaruh sekali terhadap birahi daripada murai yang kita rawat. Kemudian, masalah penjemuran juga harus diperhatikan apakah murai kita perlu dijemur tiap hari atau 2 kali seminggu. Ini juga harus kita cari. Karena penjemuran ini juga sangat mempengaruhi daripada birahi dan stamina murai batu. Kemudian untuk pengumbaran. Kita tahu bahwa pengumbaran ini tujuannya adalah untuk
meningkatkan stamina burung. Artinya, dengan pengumbaran yang baik ini, diharapkan durasi daripada murai yang kita lombakan benar-benar sampai kepada akhir perlombaan. Kemudian, faktor istirahat. Faktor istirahat ini pun harus diperhatikan. Percuma saja kalau kita meningkatkan stamina-nya yang terlalu berlebihan, tetapi istirahatnya kurang, otomatis stamina maksimal tidak akan kita dapatkan. Jadi perawatan yang tepat adalah bagaimana kita memberikan kegiatan kepada murai batu kita, mulai dari mandi, penjemuran, pengumbaran, ataupun jika diperlukan pengembunan, ini harus betul-betul bisa mendukung kinerja daripada murai kita saat di gantangan. Faktor yang ketiga, pemasteran. Punya burung bagus, kemudian perawatan tepat, tetapi jika tidak didukung oleh pemasteran yang baik dan benar, tidak akan ada gunanya. Untuk mengawali suatu pemasteran, yang pertama kita lakukan tentunya memilih masteran yang baik. Sebelum kita memilih masteran yang baik, tentunya kita harus tahu daripada pakem penjurian daripada EO lomba burung. Dan untuk saat ini, yang kita ketahui bahwa pakem penjurian 70% lagu dan irama, dan 30% lagi adalah tembakan. Jadi yang 70% ini harus diisi dengan suara-suara burung kecil. Kemudian 30% tembakan. Berdasarkan inilah kita memilih masteran. Jadi di sini saya bisa memberikan suatu masukan yang menurut saya masteran yang baik itu, yang pertama, kenari. Untuk kenari, pilihlah kenari yang suara standar, artinya tanpa isian. Kemudian untuk lagunya, cukup 2 tingkat saja. Yang kedua, suara burung gereja. Ini gampang sekali kita untuk mendapatkannya. Di tempat saya tinggal ngasih makan gereja yang datang. Jadi kalau kita kasih makan, setiap hari dia akan bertambah datang ke rumah kita. Otomatis kita akan mendapatkan masteran gratis. Jadi teman-teman tidak usah membeli burung gereja yang mahal-mahal. Kemudian satu lagi burung kecil yang paling berpengaruh adalah kolibri ninja. Jadi ini harus kita pelihara juga di rumah kita. Kemudian kapas tembak juga
sangat bagus dan sangat disukai oleh juri lomba burung. Kemudian burung yang sebenarnya cukup murah tetapi punya suara yang sangat baik adalah sirih-sirih kecil. Kemudian yang keenam adalah celilin. Jadi ini pernah menjadi best of the best master. Jadi kalau sudah mendengar suara tembakan celilin ya, ini sangat baik sekali karena murai kita mempunyai senjata tembakan pamungkas. Kemudian dari keenam masteran yang kita rawat tersebut, tentunya syaratnya harus gacor dan suaranya panjang-panjang. Kemudian untuk malam hari, kita juga harus memaster murai kita dengan suara MP3 dari keenam burung yang kita rawat tersebut. Untuk mendapatkan lagu yang istimewa ya, mungkin ada baiknya teman-teman membuat sendiri suatu editan MP3 yang menggabungkan dua buah lagu. Silakan berkreasi ya, karena saya pada saat masih aktif lomba burung ya, masterannya saya bikin sendiri dengan menggabungkan suara masteran yang sama dengan masteran burung yang kita punyai. Jadi dengan menggabungkan dua masteran ini ya, otomatis kita akan mengusahakan murai batu kita berkicau mempunyai lagu yang istimewa. Artinya begitu dia nembak satu suara masteran, misalnya siri-siri kecil ya, kemudian langsung diiringi dengan suara kapas tembak. Ini akan menjadi istimewa. Yang keempat, faktor yang sangat mempengaruhi adalah bagaimana seorang pemilik burung bisa menahan nafsunya untuk tidak melombakan burung setiap minggu. Karena apa? Karena menurut pengalaman saya, setelah burung dilombakan, biasanya staminanya akan pulih di hari ke-10. Jadi itulah kenapa banyak sekali kicau mania melombakan murai batunya 2 minggu sekali. Yang kelima, sebaiknya murai batu yang kita punya betul-betul dirawat 1 ekor saja. Artinya kita tidak mempunyai murai batu lain di dalam satu rumah. Karena ini juga sangat mempengaruhi daripada kinerja burung. Jadi kalau kita mempunyai 2 atau 3 ekor ya, mungkin minggu ini kita juara ya, tetapi 2 minggu kemudian bisa saja kita akan melorot. Sampai jumpa di konten berikutnya.